Hadis ini dari Abu Musa, beliau berkata, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abi Musa ridho Allah atasnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berkata, idza mata waladul abdi, apabila mati anak seorang hamba, qala Allah taala limalaikatihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada para malaikatnya, fayattum walada abdi, engkau telah mencabut nyawa anak hambaku. Fayakulun, maka malaikat menjawab, na'am, iyo. Fayakulu, maka Allah mengatakan, fabattum thamarata fuadihi, engkau telah mencabut buah hatinya. Fayakulun, malaikat menjawab, na'am, iyo. Maka Allah mengatakan, famadza qala abdi, maka katakan apa yang dikatakan oleh hambaku. Fayakulun, malaikat menjawab, hamidaka wastarja, mereka bersyukur, hamid, dan mengucapkan istirja, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ibnu li abdi baitan fil jannah, bangun, fi'il perintah ke berupa amar, bangunkan sebuah rumah di dalam surga untuknya. Wasammuhu baital hamdi, yang rumah itu akan diberi nama dengan baitul hamdi. Jadi Bapak dan Ibu jemaah yang Allah muliakan, itu khusus untuk orang tua yang ditinggal mati oleh anak-anaknya. Tapi anak-anak yang dimaksud di situ Bapak yang belum balik. Tapi beku ada jabarannya kanan kadang. Jadi ketika orang tua mampu bersabar, kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan sekedar basa-basi, betul-betul muncul dari mulut dan timbul dan ikut dorongan dalam hatinya, mengucapkan sesungguhnya kami datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka kata Allah kepada malaikat, kecil kayaknya, aku bangunkan sebuah rumah di surga yang akan diagi nama beko Baitul Hamdi. Nah, pokok Baitul Hamdi Bapak dan Ibu, rumah pujian. Untuk siapa? Untuk yang mampu bersabar. Jadi kata-kata sabar kok tidak khusus kepada anak-anak saja, tapi lebih cenderung untuk anak-anak. Karena kalau anak-anak yang meninggal ibu apa itu nan paling acuk tidak sabar adalah orang tua. Dan niko tidak diawak, tidak diurang. Tapi ada orang-orang yang bisa melewatinya. Ketika anaknya sedang lama bermain joinyo, ketika sedang lucu-lucunya, sedang bergembira-gembiranya, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mampu bersabar. Maka balasan untuknya tidak lain dan tidak bukan adalah surga. Nah, sehingga ketika Nabi Muhammad SAW pernah didatangi oleh salah seorang perwakilan perempuan. Jadi ada seorang perwakilan perempuan Pak yang disuruh di produksi yang lain, nya datangi Nabi. Kecilnya mendatangi Nabi. Ja'atim ra'atun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang perempuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahabar rijalu bihaditsika." Kaum laki-laki lah banyak mendapatkan hadis-hadis daripada engkau. Faj'al lana min nafsika yauman na'tika fihi ta'allamna mimma 'allamaka Allah. Coba sediakan pula waktu gak sehari untuk kami, agar kami juga mendapatkan apa yang diajarkan oleh Allah kepada engkau. Kecik Nabi, awak kumpul lah. Sehingga kaum perempuan ibu-ibu jawab apa, mereka berkumpul. Setelah mereka berkumpul, Nabi mengajarkan kepadanya yang diajarkan di Allah Subhanahu wa taala. Summa qala, kemudian Nabi mengatakan,
ma minkum minin ra'atin tuqaddimu thalathatan minal walada illa kanulaha ijaban minan nar. Tidak ada seorang perempuan pun yang ditinggal mati salah satan 3 anak-anaknya, kecuali akan menjadi hijab dari api neraka. Ya protes dan apa dosika? Kalau 2 bahaya Rasulullah, 2 masuklah. Kalau ciek bahaya Rasulullah, ciek masuk. Apa pelajaran yang bisa kita ambil ke Bu Pak? Bako iko pertama yang dikecian kain diinduk. Ketika ibu-ibu ko cemburu, dan iko cemburu dan paling dibolehkan. Apa-apa aku lacuk menerima kajian dari Nabi. Dan itu adalah sahabat Nabi dan laki-laki. Nah, yang laki-laki, kaum laki-laki telah banyak menerima hadis dari engkau ya Rasulullah. Kami coba luangkan pula waktu agak sehari untuk kami. Nah, kecian Nabi berkumpul lah. Ini yo berkumpul Bu Pak. Tidak yang lain-lain yang disampaikan dari Nabi. Tapi yang disampaikan dari Nabi, tidak ada seorang pun perempuan apabila ditinggal mati oleh anak-anaknya dan 3 orang, 2 orang atau 1 orang, kemudian dia mampu bersabar, anaknya kok akan menjadi hijab untuk pembatih agar orang tuanya tidak dimasukkan ke neraka. Ibu boleh protes ke seorang ulama. Kalau kajian-kajian dari ibu-ibu dapean, datangi para ulama tuh Bu Pak. Abang laki-laki senang baik kaji. Tapi awak ini Bu Pak lah dapet sedolah. Nah, kalau seandainya tidak dapet kajian Bu Pak, ibu kumpul. Kami akan buat kelompok khusus untuk ibu-ibu karena memang ibu-ibu butuh kajian khusus. Apalagi yang berkaitan juga kesabaran. Dan yang disampaikan dari Nabi ketika itu tidak lain-lain. Sabar lu, batu. Karena memang banyak yang ditimpa kematian kok nan indak sabar adalah ibu-ibu. Nah, ibu-ibu dibanding apa-apa tingkek kesabarannya memang agak beda aspek. Tidak ketika menerima musibah saja. Dinan lain-lain ya Allah. Bola terasa bana Bu Pak. Kalau bacubo bahkan yang gandiang Honda atau di belakang ibu, jangan coba-coba mengerasot. Tak jali pakai kopi haji adanya. Wang siap. Raja le lampu merahnya ke kiri, nyo belok ke kanan. Adik kecian dewa elo-elo. Baru dia Honda dia. Urusan di sini. Nah, di lampu merah lah. Kalau nyo melanggar kuah, nyo terobos aja lampu merah gue nak capek. Coba lah kecian dewa. Dan tak kaget. Padahal kalau kecelakaan tuh Pak, kan fatal kibetnya kak. Tapi jangan kecil-kecilan. Indi kok orang nan bana sedunia kalau nan kecilan. Nah, asingko Nabi Bu Pak mengecek pertama bana Bu Pak itu kecilan. Kalau mampu bersabar serupa balasannya. Nah, maka dari zaman jahiliyah sampai ke zaman Nabi sampai ke zaman kini yang acuh indak sabar menerima musibah adalah ibu-ibu. Maka kalau nyo mampu bersabar, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan tidak melakukan ratapan, aman. Ratapan tuh kalau menangis, Nabi pun menangis ketika ditimpa musibah. Nanda boleh meratuk. Apa nama meratuk kok? Meratuk di zaman jahiliyah tuh Bu Pak banyak modelnya. Dan itu ketika induk kau berkumpul di kecil mana ada Nabi kok jangan ratok menangis boleh. Sampai di zaman jahiliyah tuh Bu Pak luar biasa. Buka tendanya, pusau rambutnya, buka bajunya, aduh nan mangke-angke rok. Nan paling fatal ibu-ibu kau kalau lama ratok bisa berpindah-pindah. Nyo ndak sadang seorang. Nyo mulai di nan seorang tua, itu ibu PKK narai lah satu orang belakang. Baderetnya. Tapi akal masih lonjak. Haiku di zaman jahiliyah Bu Pak cukup modelnya. Dan itu yang dilarang dalam agama itu. Aku ketika nyoba kumpul dan disampaikan mana sabar. Walaupun yang disampaikan anak-anak yang meninggal. Nah, beko sampai ke umum, sampai ke suami, sampai ke kadang-kadang. Apabila kita mampu bersabar,
Sabar kita pertama ko bu Pak, yuk kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sabar yang pertama tuh. Eko masuk kedua, ketiga, keempat, kelima sampai berikutnya ibu japa apa dan sampai kapanpun sabar ko sampai mendoakan sampai kapanpun. Jadi orang yang kejadian sabar bu Pak tidak mau dado saja. Ketika nyutak kana jenazah, kemudian dia lakukan doa. Berdoa dia sudah sholat. Berdoa dia sudah sholat wajib. Berdoa dia sudah sholat sunat. Apalagi berdoa di saat sholat tahajud selesai bu Pak. Itu juga termasuk kategori sabar. Nah, kadang-kadang maaf Bang Ece, kita kok kan yang ngecek ya Pak. Kalau lagi kat 7 hari sampai 10 hari, 100 hari atau lagi setahun 2 tahun, itu lagi tekana berdoa untuk ampun. Tapi kalau lah lama meninggalnya bu Pak, ikut doa mulai hilang lambe-lambe. Atau apa namanya? Tidak sabar. Itu yang ditinggalkan orang tua yang 10 tahun, yang 20 tahun, apalagi 30 tahun, atau nalah sampai 10 tahun, kan ancok lupa. Padahal di dalam sholat doa yang mesti kita awali pertama adalah doa untuk kedua orang tua kita. Jenazah apabila telah dimakamkan, yang paling ditunggu di alam barzah adalah kesabaran anak-anaknya. Siapa bu Pak? Yang berdoa ketika sholat. Jadi minta tolong untuk orang yang meninggal, dia sabar dan sholat. Nah, sabar kok berdoa sesudah sholat. Nah, kalau ibu jawab lain mendoakan di orang tua kita sudah sholat subuh mendoa aman orang kayak kita sampai zuhur. Sudah sholat zuhur berdoa aman orang kayak kita sampai asar. Sudah asar kita berdoa aman sampai maghrib. Maghrib ke isya, isya ke subuh. Saban hari setiap waktu sholat kita berdoa. Orang tua kita ke bu Pak aman. Dan pernah kita membaca dalam sebuah riwayat, orang-orang yang berada di alam barzah ini kan sedang menunggu. Ada yang menunggu duduk tanang sih. Ada yang menunggu ke bupak balari kateh balari ke bawah. Nah, itu di alam barzah apa? Alam barzah itu tidak sama dengan alam kubur. Ya, alam kubur itu di bawah tanah. Alam barzah itu gaib. Jadi orang yang meninggal kok jasadnya memang di bawah tanah, tapi rohnya di barzah. Nah, itu ibu jawab Pak, tidak bisa dibuktikan dah. Awak cari, ia lah menerimanya kan, tidak bisa dikali kubur. Itu ada orang Cina. Itu picayo jodalil. Jadi di alam barzah kok orang-orang sedang menunggu. Ada yang menunggu duduk tanang saya. Siapa yang menunggu duduk tanang kok bu Pak? Yang setiap saat dapat kiriman dari teh, dapat kiriman dari anak-anaknya. Dapat kiriman dari cucu-cucunya. Dapat kiriman dari cicit dan seluruh keturunannya. Bahkan dapat kiriman dari orang kampung atau masyarakatnya. Siapa yang berlari-lari tadi? Iko yang tak mendapat sakit Allah. Siapa buka? Anak lah ditinggalkan kasadualahnya. Jo ilmu pengetahuan, jo harato yang banyak, tapi tidak takana sakit Allah jo mendoakan orang tua. Maka balari minta pertolongan. Balari kemari minta pertolongan. Ketika leado jo orang berdoa Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Alai kat tanahnya segitu. Batu kurang banyak le mengirim je. Ndak le nyo baju orang banyak pun buka tahu nyo berlari. Bahkan orang yang berada di alam barzah ikut sama je orang sedang tabanam di lautan. Apapun yang kita berikan itu bermanfaat aja. Dioncian batang kayu kesinan diambilnya. Apalagi dioncian benen kesinan diambilnya. Orang yang sedang berada di alam barzah buka, mereka tidak sama dengan kita. Mereka tidak bisa sholat, mereka tidak bisa berpuasa, mereka tidak bisa bersedekah, mereka tidak bisa membaca Al-Quran, tapi mereka hanya bisa menerima baca Al-Quran, sedekah, sholat, wakaf dari anak-anaknya dan masih hidup di atas dunia. Maka bagi orang tua kita nalah meninggal buka, dan ikut termasuk ambo kita sadalahnya. Jangan lupa dua hal. Pertama doa, yang kedua sedekah. Libatkan nama orang tua setiap kita bersedekah.
Nah, ini orang tua lah dulu. Libatkan sahio orang tua, nama orang tua ketika kita bersedekah. Termasuk ibu besok yang satu berkorban. Awak yang berkorban, awak niat itu orang tua. Korban awak kok hasil dari usaha orang tua. Maka kita melibatkan dalam niat orang tua kita. Pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Jadi dalam Islam kok bu pak, nyo kok ndak sama jo paham na lain kok. Kalau paham na lain, kok anu maya kok ini kecil Allah boros bu pak. Ada sebuah seorang jemaah nanyo debat ambo nyo ubar sepahlo kok dek Tuhan mah. Kok dia gih. Boros mana Allah kok. Nah Allah itu maha kaya. Ketika awak mendapek diagian ke orang tua kita. Nan jatah itu nak kurang. Jangan pilih-pilih mana lo kita dalam beribadah. Ketika kita melibatkan orang tua, 2 kali lipat dapat. Kalau berdua 3 kali lipat. Nan jatah awak ndak kurang. Nah, yang ndak sama jo bisnis di dunia kalau ketika beragi ke orang, jatah awak kurang. Kalau pahala ndak awak agen ke orang bupa, jatah awak full. Kan 2 kali lipat. Nah, maka setiap kita bersedekah, setiap kita berwakaf, setiap kita beribadah, libatkan nama orang tua kita. Aku nan disebut sayang kepada orang tua. Nah, ibu-ibu apa kajian beberapa minggu belakangan ko pas mana kajian tentang kematian kita, tentang kematian orang-orang yang lebih dulu daripada kita, yang bisa menyelamatkan mereka doa dan sedekah. Karena amalan orang meninggal kok ala putih. Kalau nyala meninggal bu pak bisa dolahnya kecuali 3. Anan 3. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, doa anak yang soleh apabila mendoakan. Nah, doa anak soleh kok bu pak kata-katanya kan waw lam dal. Itu berbeda jo alif ba nun. Kan waladin solihin. Itu berbeda jo ibnu. Kalau ibnu itu khusus untuk anak kandung. Jadi kalau ndak anak kandung berdoa ndak sampai. Tapi dalam hadis ndak kato ibnu dia. Dalam hadis kato walada, waw lam da. Anak nan umum. Berarti anak kandung masuk, anak angke masuk, anak tiri masuk loh. Nah, ketika seorang anak mendoakan, apakah orang tua angkatnya, apakah orang tua tirinya, atau orang tua sambuangnya, le sampai kainyo lain. Nah, kok banyak saja lah anak bu pak. Ya, pokoknya anak termasuk anak murid. Nah, pokoknya ketika anak murid mendoakan bu pak, le sampai ke gurunya dalam doa yang kita bagikan ke patang lain. Nah, itu tergantung kita mendidik ya. Nah, ibu-ibu bapak jemaah yang Allah muliakan, mudah-mudahan orang tua kita ke mulai dari penyelenggaraan pertama sampai bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak yang ditinggalkan, cucu keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dalam bentuk berdoa. Dan kalau ada piutang beliau bu pak, nah laksanakan dulu penyelenggaraan jenazahnya diurus kesedualan kalau seandainya ada. Dan kita yang hadir di tampek itu dengan hati dan lubuk hati yang paling dalam, mari sama-sama kita maafkan beliau. Karena maaf kita itu tergantung ke Pak. Kalau tidak kita berikan maaf, ridho Allah tergantung di maaf kita. Jadi orang nanelok ke Bu Pak, kecian lah. Aku bersaksi beliau yang meninggal ini orang baik. Kesaksian kita kok menjadi modal dari Tuhan kan. Nah, bakso beliau adalah orang baik. Nah, ketika mengecek beliau kok jahat, itu saksi lo di Allah bahwa beliau adalah orang jahat. Aku setelah kita bertakziah ibu-ibu apa kecek lah. Oh, almarhumah kok
dulu ketika hidupnya orang baik. Aku telah memaafkan dan keluarganya pun telah saling memaafkan. Bahkan nama beliau sekian elok je nama beliau elok. Canda itu. Jadi kita doakan beliau, mudah-mudahan apa yang kita doakan untuk beliau akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena dalam Islam doa untuk saudara kita berbalik kaki itu. Nah, Bapak dan Ibu jemaah takziah rahimakumullah. Aku yang bisa kita sampaikan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.